Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama membaca kitab suci kita. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 64. Yesaya 64, dan kita akan membaca ayat yang ke-6. Kemudian kita akan sambung kitab Roma pasal 3 ayat 23. Kita baca ayat ini terlebih dahulu, saudara. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Sudah ketemu semua, saudara? Baik, kita akan membaca. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis, dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin menghembus kami. Kita akan sambung dengan kitab Roma. Mari kita buka kitab Roma. Roma pasal yang ke-3, dan kita akan membaca ayat 23. Dikatakan demikian, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Saudara yang terkasih, dua ayat ini itu saling berkaitan. Di dalam kitab Yesaya tadi dikatakan bahwa kebenaran kami ini seperti kain kotor. Terjemahan lain katakan bahwa kebaikan manusia itu ibarat kain kotor adanya, saudara. Lalu sebenarnya apa yang ingin Yesaya ungkapkan dalam pesan ini, saudara? Karena kalau kita melihat dari apa yang Yesaya katakan, maka di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebaik apapun manusia, dia tidak bisa mendapatkan keselamatan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita yang hidup bermasyarakat ini, kadangkala dibuat sebuah pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita. Bagaimana seandainya ada orang yang kebaikannya itu luar biasa, saudara? Tidak pernah orang ini tidak berbuat baik. Sehari-hari yang dia lakukan hanyalah perbuatan baik. Dan semua orang itu senang dengan perbuatannya. Tetapi orang ini tidak percaya kepada Bapa Yahweh, tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach. Apakah orang ini bisa selamat, saudara? Nah, ini kadangkala yang suka kita pertanyakan. Kalau saudara melihat di sini, ya, ada seorang tua yang sedang ditolong saat dia kehujanan di tengah jalan. Menurut saudara, orang yang menolong ini baik atau tidak? Ini orang baik, saudara. Dan dia pasti menolong ini tidak dengan pamrih, supaya ditonton orang, tidak. Tetapi dia keluar dari hati nurani sendiri bahwa orang itu harus ditolong. Nah, kadangkala kalau dipertanyakan apakah benar orang yang sudah berbuat kebaikan ini dia tidak selamat kalau tidak percaya kepada Bapa Yahweh dan di dalam Yeshua HaMashiach. Terkadang kita sering terpengaruh dengan kebaikan yang kita lihat di dunia nyata, saudara. Ingat, namanya saja kebaikan itu selalu indah, bahkan sangat indah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mungkinkah keindahan ini harus binasa? Lalu sejahat itukah Tuhan kita ini, saudara? Benarkah orang yang baik kok bisa sampai binasa? Jahat amat ya Tuhan kita. Karena agama-agama di dunia ini mengajarkan bahwa orang bisa masuk ke Samayim atau masuk surga itu kalau banyak berbuat baik.
Tetapi Yesaya tadi memberitahukan bahwa kebaikan itu ibarat kain kotor. Wah, ini sebetulnya cukup mengerikan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tentu tahu bahwa kita ini berasal dari orang-orang goyim atau orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi yang kenalnya hanyalah agama. Dan semua agama itu selalu bicara kebaikan. Dan jika kebaikan ini dipraktekkan di dunia ini, saudara, maka dunia akan sangat indah dan dipenuhi dengan kebaikan, indahnya warna atau indahnya warna kebaikan. Namun Yesaya memberitahukan hal ini yang justru sangat berbeda dengan konsep agama manapun di dunia ini, saudara. Nah, konsep agama adalah untuk kesyamayim harus rajin dan banyak berbuat baik. Sekali lagi, mungkinkah kebaikan itu tidak menyelamatkan? Kita mungkin agak terperanjat, saudara. Mungkin apakah Tuhan itu sekejam ini? Di mana sebetulnya letak permasalahannya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Apalagi kalau saudara pernah mengalami kebaikan dari seseorang, rasanya sangat berat jika saudara harus berkata bahwa orang baik itu tidak mungkin selamat tanpa nama Yahweh. Wah, sepertinya ini bertentangan dengan konsep agama, saudara. Konsep agama selalu mengatakan bahwa untuk masuk ke sorga harus banyak berbuat baik. Tetapi sekali lagi, Yesaya yang adalah seorang nabi Tuhan, dia membuat sebuah pernyataan bahwa kebaikan dan orang yang merasa dirinya memiliki kebenaran itu ternyata tidak menyelamatkan. Lalu di manakah sebetulnya letak permasalahannya, saudara? Nah, sebelum kita membahas hal ini, saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada saudara sekalian bahwa kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh binatang. Karena apa? Karena semua makhluk hidup di dunia ini suka akan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu sangat nyaman, saudara. Pernahkah saudara berpikir bahwa anjing juga bisa berbuat baik? Lalu apa bedanya dengan manusia? Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, saya akan tayangkan sebuah video tidak lama, ya, paling cuma 2 menit, setidak-tidaknya untuk memberikan gambaran bahwa manusia dan hewan itu sama-sama bisa berbuat kebaikan. Jadi masuk akal apabila Yesaya mengatakan bahwa kebaikan saja itu tidak bisa menyelamatkan. Harus ditambah dengan siapa si penyelamat itu sendiri. Ya, oke, kita akan saksikan penayangan videonya. Mari kita akan tonton bersama. เอาลูกชิ้นไม้หนึ่งนะลุงนี่ครับเงินทอนครับ
เฮ้ย 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 ไปไหนอะ มีอะไรช่วยไหมครับ ขอบคุณค่ะ Sampai di sini. Oke, kita kembali ke presentase saya. Saudara, tadi saya katakan bahwa binatang pun juga ngerti kebaikan. Sehingga di sini ada sesuatu yang harus kita cermati, saudara. Dan saya katakan Yesaya ini cukup beralasan apabila mengatakan bahwa kebaikan saja itu tidak cukup. Kebaikan itu tidak bisa membawa seseorang untuk memperoleh keselamatan. Saya memiliki beberapa kesimpulan yang cukup menarik, saudara-saudara, berkenaan dengan kebaikan ini. Yang pertama adalah kebaikan itu seperti kain kotor alias gombal. Dia bisa menyelamatkan saudara dari jerat hukum dunia, tetapi tidak mampu menyelamatkan hukuman kekal. Karena hubungan manusia dan sang pencipta itu sudah putus oleh dosa Adam.
Nah, inilah yang saya tadi katakan, bahwa keselamatan itu harus tetap mutlak. Orang percaya kepada Bapa Yahweh. Tanpa itu tidak mungkin orang bisa mendapatkan keselamatan. Karena kebaikan manusia, jikalau manusia itu ketemu Tuhan dan berkata, Tuhan, saya ini orang baik loh Tuhan. Saya ini banyak melakukan pertolongan kepada orang-orang selagi saya hidup di dunia. Tuhan akan menjawab, kamu berbuat baik, tetapi kamu bisa tertolong di dunia ini. Karena perbuatanmu itu sangat dipuji oleh manusia. Tetapi untuk bisa masuk ke Syamayim, kamu harus mempercayai aku sebagai Tuhan, sebagai penyelamatmu. Karena akulah yang memiliki Syamayim. Tanpa kamu percaya kepadaku, tidak bisa, kamu akan ditolak. Saudaraku yang terkasih, nah di sini inilah konsep yang sangat berbeda dengan konsep agama-agama manapun di dunia ini. Padahal kalau kita memperhatikan konsep agama di dunia, itu pun tidak ada kepastian. Coba kalau orang melakukan kebaikan sebanyak mungkin, orang juga akan berkata semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Semoga, mudah-mudahan, belum ada kepastian. Tetapi kitab suci kita, kitab sucinya orang Yahudi, dia katakan siapa yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dia pasti diselamatkan. Amin. Jadi kebaikan itu sendiri bukan untuk mencari keselamatan, tetapi kebaikan itu adalah manifestasi dari seseorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai di sini saudara paham? Jadi ini agak terbalik saudara dengan konsep dunia. Jadi karena kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh Sang Pencipta, di dalam Yeshua HaMashiach kita sudah dipastikan keselamatannya. Ada orang yang dari kepercayaan lain mengatakan, mana ada, cukup percaya saja itu diselamatkan. Saya katakan iya, hanya cukup percaya saja, mengakui bahwa Yahweh itu adalah Sang Pencipta, bukan yang lain, dan mengakui bahwa Yahweh itu telah turun dalam wujud manusia, menjadi manusia yaitu Yeshua HaMashiach, maka kita pasti diselamatkan. Tetapi juga kita harus berbuat baik, karena perbuatan baik itu adalah Torah. Paham saudara-saudara? Yeshua itu terkenal manusia terbaik di seluruh alam jagat raya ini. Dari mulutnya tidak pernah muncul sumpah serapah kepada orang-orang yang membunuh dia. Bahkan di saat-saat terakhir, Yeshua katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang terkasih, jadi di sini saya ingin menegaskan, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita memiliki konsep yang salah seperti konsep agamawi. Untuk selamat harus berbuat baik. Tapi saya katakan, kita harus berbuat baik karena kita sudah menerima Sang Penyelamat itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita melihat saudara-saudara betapa indahnya ketika kita bisa diakui sebagai ahli waris kerajaan Syamayim. Hal yang kedua yang cukup menarik dari apa yang saya renungkan terhadap ucapan Yesaya, seorang nabi besar ini saudara, yang kedua adalah kita ini bicara penyelamatan.
Sekalipun kita bisa berbuat baik, tetapi sebelum kita mengakui Yahweh adalah Tuhan pencipta yang turun ke dalam dunia ini dengan nama Yeshua HaMashiach, kita belum mendapatkan meterai penyelamatan itu. Kita belum dapat. Dan orang percaya kepada Bapa Yahweh pun harus dibaptis pembaharuan. Kenapa? Karena baptis itu adalah merupakan meterai kepemilikan. Kalau dulu kita dibaptis dalam nama yang salah, berarti meterai kepemilikan kita juga ada pada nama tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan saudara-saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Sang Pencipta, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita harus senantiasa berbuat baik untuk melengkapi dan sebagai rasa syukur kita. Kalau saya berbicara kebaikan itu sangat luas sebetulnya saudara. Menolong orang itu juga berbuat baik, tidak melukai hati orang lain itu juga berbuat baik, sangat banyak sekali. Dan yang ketiga, dari apa yang menjadi pemahaman saya adalah, kalau kita berbicara masalah kebaikan, semua agama di dunia ini punya kebaikan. Karena manusia pada prinsipnya diberi perlengkapan hidup, yaitu kebaikan melalui hati nurani. Coba kalau saudara mau ngambil barang orang lain, hati nurani pasti akan berkata jangan, itu bukan milikmu. Kalau mengambil milik orang lain, itu baik atau tidak? Jelas tidak baik. Dan semua agama mengerti itu saudara. Apalagi kita mengerti menurut kitab suci kita, bahwa manusia pertama itu sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan manusia itu akhirnya tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi ini yang harus kita sikapi saudara-saudara. Itu pemahaman yang ketiga. Sekarang yang keempat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ini yang paling penting saudara. Kenapa saya katakan kebaikan tidak mungkin menyelamatkan? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta itu terputus. Nah, inilah masalah utamanya. Dan siapakah yang bisa menyelamatkan manusia? Apakah itu nabi-nabi? Ternyata tidak bisa. Karena nabi juga manusia dan dari keturunan orang yang sudah berbuat dosa. Ketika Tuhan menjadikan manusia, manusia itu dijadikan bahkan diberi kuasa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kuasa itu diserahkan kepada setan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terputus. Dan untuk bisa nyambung, maka harus kembali kepada titik awal, yaitu ketaatan, saudara. Harus kembali ke titik awal di mana ada manusia yang bisa sempurna hidupnya. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan turunkan nabi-nabinya, toh tidak ada nabi yang sempurna. Mereka semua adalah keturunan manusia yang berdosa. Oleh karena itu, yang dikatakan sempurna itu hanya Bapa Yahweh sendiri, Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya. Sedangkan yang butuh diselamatkan adalah manusia. Oleh karena itu Tuhan tentu bertanya, di manakah manusia yang sempurna yang bisa menyelamatkannya? Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Tetapi karena manusia yang harus diselamatkan, maka hanya ada satu cara, tidak ada cara yang lain,
yaitu Yahweh yang maha sempurna itu, dia harus turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, menjadi manusia. Dia dilahirkan secara normal seperti manusia, dia dibesarkan secara normal seperti manusia, dia berbuat baik seperti manusia, tetapi dia pun harus taat kepada Bapa Yahweh sampai pada titik nafas yang penghabisan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yeshua HaMashiach. Baru hubungan antara manusia dengan Tuhan itu tersambung kembali. Ini masalahnya, saudara. Kenapa tadi Nabi Yesaya mengatakan kebaikan saja tidak mungkin menyelamatkan, tetapi kebaikan plus nyambung hubungan antara manusia dengan Tuhan. Harus ada intercession, ada juru syafaat, ada juru damai, ada yang menyambungkan antara manusia dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yahweh sendiri. Sehingga Yahweh harus turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tetapi sayang sekali manusia menolak Yahweh. Sampai hari ini banyak pemimpin-pemimpin gereja yang terang-terangan menolak Yahweh. Kemarin saya mendapatkan buku dari salah seorang teman dari Surabaya, dan di situ dia berikan buku yaitu tentang sanggahan pemberitaan nama Yahweh. Di buku itu intinya adalah Yahweh itu benar, tetapi si A juga benar. Saya katakan tidak. Orang Israel tidak mengenal nama itu. Orang Israel hanya mengenal nama Yahweh. Jadi sekarang genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci, bahwa yang jahat semakin bertambah jahat dan yang baik semakin bertambah baik. Dan kejahatan yang terbesar di dunia ini adalah menolak nama Sang Pencipta. Ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menaikkan sebuah ilustrasi cerita. Dan cerita ini dulu saya pernah menceritakannya, tetapi tidak ada salahnya kalau saya ceritakan kembali untuk membuka wawasan kita tentang turunnya Yahweh, Sang Pencipta menjadi manusia. Dikisahkan di sana ada seorang hakim yang sedang mengadili seseorang, dan ternyata orang tersebut kedapatan berbuat salah yang sangat fatal sehingga orang itu dijatuhi hukuman mati. Hakim ini sudah mengetuk palu dan sudah memvonis bahwa orang laki-laki yang duduk di depannya yang sedang diadili itu dijatuhi hukuman mati. Begitu hakim mengetuk palunya, maka orang ini diseret oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Selama orang ini menunggu eksekusi mati, maka hakim itu mendengar suara keributan di depan kantornya dia. Karena ternyata selama beberapa hari ini banyak orang demo yang memprotes keputusan hakim tersebut. Orang-orang yang demo itu berseru-seru dan berkata, lepaskan orang itu. Karena orang itu terkenal baik. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia bisa melakukan itu karena dijebak oleh seseorang. Dan bahkan orang-orang itu dengan spanduk-spanduk yang besar, mereka mengatakan, Anda adalah seorang hakim yang bijaksana, maka Anda harus
memberikan keputusan yang bijaksana. Saya adalah masyarakat yang tahu betul siapa orang itu. Sepanjang hidupnya dia selalu berbuat baik. Hakim ini terperanjat, saudara. Dia berpikir, masa iya sih? Padahal secara hukum terbukti dia berbuat salah. Okelah, saya akan coba untuk menemui orang yang saya vonis mati itu ke dalam penjara. Lalu hakim itu menanggalkan jubah hakimnya, saudara. Dia tanggalkan jubah hakimnya, dia menyamar sebagai manusia biasa, dan dia masuk ke dalam penjara membesuk orang yang menunggu eksekusi mati. Ketika hakim ini berjumpa dengan orang yang dibesuk tersebut, ternyata hakim ini terkejut luar biasa, karena yang dia lihat, pemuda ini marah besar. Dan pemuda ini berkata, siapa kamu? Mengapa kamu mau menceritakan kebaikan seolah-olah saya ini berbuat baik? Nyatanya aku sudah divonis hakim dengan vonis mati. Semua orang mencoba untuk menghibur saya. Ada begitu banyak orang yang menghibur saya agar saya tenang. Tapi saya merasa hakim itu tidak adil. Karena saya berbuat baik, tetapi hakim itu tidak adil. Saya divonis mati. Hakim itu terkejut, saudara. Loh, orang ini kok marah-marah? Lalu hakim ini berkata, sebentar saudara, saya ingin berbicara dari hati ke hati. Lalu orang ini berkata, kamu pergi atau tidak dari tempat ini? Sekali kamu melangkah satu langkah, saya akan lempar muka kamu dengan kursi ini. Hakim ini semakin terperanjat. Inikah orang yang selama ini di demo katanya berbuat baik? Kok sekarang untuk menemui saya saja tidak bisa? Saudaraku yang terkasih, hakim ini tidak dikenal oleh orang itu. Lalu hakim ini berkata, sekali lagi sobat, aku mau bicara sekali saja. Tidak, kamu melangkah satu langkah ini, kursi saya lempar ke muka kamu. Pergi gak? Pergi. Wah, hakim ini terkejut, saudara. Akhirnya hakim ini pergi. Pada waktu itu sipir menghampiri dia dan berkata, tenang saudara, kenapa sih kok Anda marah-marah? Kamu tahu nggak siapa orang yang barusan datang ke sini? Saya tidak tahu, tetapi saya tidak suka orang berusaha menghibur saya, percuma. Toh hakim itu sudah tidak adil, saya divonis mati. Engkau keliru sahabatku, kata sang sipir. Yang barusan kau usir, yang akan kau lempar dengan kursi, sebetulnya itu adalah hakim yang memvonis kamu mati. Dan kamu tahu, dia datang ke sini membawa surat penghapusan dosa. Kamu sebetulnya akan dibebaskan. Kamu sebetulnya akan mendapatkan pengampunan dari hakim itu. Tetapi sayang sekali, hakim itu tidak bisa memberikan pengampunan. Dia datang dengan baik-baik, tetapi engkau mengusirnya dengan terang-terangan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, sebetulnya peristiwa ini adalah mirip dengan kedatangan Yahweh ke dunia ini. Dia ingin menyelamatkan manusia. Dia membawa surat penghapusan dosa manusia. Tetapi sayang sekali manusia menolak Yahweh yang turun ke dalam dunia. Di dalam kitab Injil Matiyahu atau Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23, saya akan bacakan untuk saudara, beginilah bunyinya.
Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Saudara, ayat ini sebetulnya cukup menakutkan. Karena di situ dikatakan ada orang yang bernubuat demi nama, mengusir setan, bahkan melakukan banyak mujizat. Ini dalam nama loh saudara. Itu pun ditolak karena melakukan kejahatan atau kedurhakaan. Apa sebetulnya yang dimaksud kedurhakaan ini? Saya mencoba untuk mencari tahu, saya baca banyak kitab suci. Dan saya menemukan dalam kitab Messianic Scripture, saya menemukan di situ dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa terjemahan kata mengerjakan kedurhakaan adalah Torahlessness, atau orang yang gagal melakukan Torah. Torah itu kebaikan, Torah itu keadilan. Saya tidak akan berbicara tentang Torah karena video saya sudah banyak bicara tentang Torah, saudara bisa lihat di YouTube. Jadi artinya orang menerima Yahweh tetapi tidak berbuat kebaikan, itu juga pelanggaran terhadap Torah. Tetapi orang yang berbuat baik dan menolak Yahweh juga sebuah pelanggaran, karena menolak si pemilik Shamayim. Jadi kalau begitu saudara, yang bisa mendapatkan keselamatan itu adalah orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan melakukan Torah atau kebaikan. Amin. Jadi harus lengkap saudara. Jadi sangat beralasan kalau sampai Nabi Yesaya mengatakan orang melakukan kebaikan itu ibarat kain kotor, karena pasti ditolak oleh Bapak Yahweh. Kebaikan apa? Kamu adalah keturunan pemberontak. Kamu adalah keturunan Adam yang sudah melanggar firman. Itu yang jadi masalah saudara. Di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 1-2 dikatakan, dan sekarang hai para imam. Wah, ini Nabi Maleakhi ngomong jelas kepada imam. Imam itu bisa saja pemimpin gereja, bisa saja kepala rumah tangga, bisa saja kepala atau pemimpin kehilat. Nah, di situ dikatakan, dan sekarang hai para imam, inilah perintah kepadamu. Perhatikan kata perintah. Jika kamu tidak mau mendengarkan, dan jika kamu tidak menyimpan dalam hatiku dan memberi kemuliaan bagi namaku, perhatikan kata namaku, Yahweh Sebaot berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan aku akan mengutuk berkat-berkatmu, bahkan aku pun telah mengutuknya, oleh karena tidak ada satupun dari kamu yang menyimpannya di dalam hati. Saudaraku yang terkasih, masih mending ayat ini dikatakan berkat-berkat menjadi kutuk. Artinya manusianya bisa sadar saudara. Oh iya ya, kenapa ya kok jadi berkat saya jadi semakin berkurang, semakin seret. Wah, jangan-jangan saya melanggar firman Tuhan. Masih mending ayat ini saudara. Tetapi apa jadinya ketika kita hidup di dunia ini? Mungkin pelayanan kita hebat, kita mungkin memiliki gereja yang besar, pelayanannya disanjung oleh banyak orang, tetapi kita menolak Yahweh saat orang itu berjalan menuju ke Shamayim. Dia terperanjat karena ternyata si pemilik Shamayim atau si pemilik surga itu bernama Yahweh. Nah saudaraku yang terkasih, inilah yang saya katakan kita sebagai manusia itu harus berhati-hati. Sekali lagi, agama dan nabi-nabi hanya bisa menunjukkan jalan ke surga. Itu pun masih mudah-mudahan.
Bahkan orang yang katanya beragama, sikapnya bahkan sekarang bisa anarkis, bahkan bisa sadis, melegalkan memperkosa, bahkan katanya bisa mendapat pahala kalau memperkosa orang kafir katanya. Ini kan mengerikan saudara. Bahkan yang tidak sejalan dibunuh. Belum lama ini saya mendengar satu berita bahwa ISIS mengeksekusi seorang ibu, dan yang mengeksekusi adalah anak kandungnya sendiri. Ketika si ibu itu memberi nasihat kepada anaknya, "Nak, mbok kamu nggak usah ikut-ikutan kelompok ISIS. Nanti kamu akan berhadapan dengan tentara Amerika dan kamu bisa dibunuh, kamu bisa mati. Ibu tidak ingin kehilangan kamu." Apa sikap anak ini saudara? Anak ini langsung menangkap ibunya dan menganggap ibu itu sudah melanggar ideologi yang saya percayai, dan ibu itu disembelih di depan umum. Padahal itu ibu kandungnya sendiri. Betapa mengerikannya saudara. Itukah yang disebut kaum beragama? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari agama-agama apapun itu hanya petunjuk jalan saudara. Dan petunjuk jalannya pun membingungkan. Jalan yang mana bingung saudara. Kalau saudara melihat orang-orang Yahudi, wah saya suka mendengar orang Yahudi itu bermazmur saudara. Makanya orang Yahudi yang bermazmur itu ditiru oleh orang Islam. Mereka memasyurkan ayat-ayat, tetapi kalau cuman hanya memazmurkan, menyanyikan ayat tapi dia tidak menjadi pelakunya, sama juga bohong saudara. Iya toh? Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Bapa Yahweh, mengakui Yeshua HaMasyiah itu adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini, dan kita bukan cuman menyanyikan, memazmurkan ayat-ayat dalam bahasa Ibrani, tetapi juga kita menjadi pelaku-pelakunya. Amen. Sampai di sini saudara paham? Ya. Nah ini yang saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan kita mesti berhati-hati saudara. Yang keenam yang kita bisa tarik kesimpulan adalah kita terkadang masih berpikir dengan pikiran lama bahwa kebaikan itulah yang menyelamatkan. Saya katakan tidak sama sekali. Kebaikan itu sifatnya itu luas saudara. Ada orang yang mengatakan, oh ini baik, tapi belum tentu baik untuk orang lain. Jadi yang terbaik itu sebetulnya adalah kita membuat orang lain senang. Kita membuat orang lain itu bersuka cita, tetapi kita juga harus tetap memiliki hubungan dengan sang pemilik Syamayim, yaitu Bapa Yahweh. Dan saya katakan sekali lagi bahwa kejahatan terbesar itu adalah menolak nama Yahweh secara pribadi, nama yang ajaib dan maha kuasa. Karena orang yang percaya kepada Yahweh itu termasuk melakukan Torah. Dan Torah itu mengenal hanya satu nama saja, yaitu Yahweh. Di dalam kitab Yesaya juga dikatakan, dia katakan dalam bahasa Ibrani, Anoki, Anoki, Yahweh wa enmi bal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Perhatikan kata tidak ada juru selamat selain aku. Nah saudaraku yang terkasih, inilah yang tadi saya katakan, untuk merenungkan kitab Yesaya, bahwa kebaikan itu seperti kain kotor hampir kita tidak percaya. Karena memang kita itu dari kelompok goyim, kelompok agama-agama kafir, yang tidak percaya dan tidak mengenal kepada sang pencipta yaitu Yahweh. Tetapi saya bersyukur
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk kita bisa mengerti namanya, bahkan kita bisa mempercayai bahwa Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Amin. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita bicara seperti tadi, mungkin saudara berkata, wah kasihan juga ya, masa sih manusia sudah berbuat baik, hidup di dunia ini seolah-olah sia-sia saja. Saya katakan Tuhan itu jauh lebih mengasihi manusia. Tetapi ada ayat firman Tuhan melalui Rabi Saul di dalam kitab Roma pasal 6. Di sana dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut dan kasih karunia Elohim adalah hidup yang kekal. Cuman masalahnya saudara, manusia itu mau apa tidak menerima kasih karunia itu sendiri. Karena manusia itu diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Saudara berhak untuk memilih apakah saudara mau percaya kepada Yahweh atau tidak, itu bebas. Tidak ada paksaan. Dan tidak pula melakukan penganiayaan. Beda dengan agama-agama dunia. Nggak percaya, dianiaya. Bila perlu dibunuh. Kita bukan begitu. You tidak percaya, ya sudah. Resiko ditanggung sendiri nanti kalau mati, saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Ifrim pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang akan beroleh hidup. Artinya apa saudara? Artinya kita sebagai orang yang percaya kepada Yahweh harus berhati-hati untuk kita tidak sampai mundur. Keselamatan kita bisa hilang kalau kita mundur dari Tuhan. Saudara pikir Yudas itu tidak mendapat keselamatan? Yudas dapat keselamatan. Tetapi sayang dia mengambil langkahnya sendiri. Mungkin saudara berkata, oh Yudas itu sudah ditentukan untuk binasa. Tidak. Tuhan tidak pernah menentukan Yudas binasa. Sampai-sampai Yesua membuat sebuah pernyataan. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebas, Yesua hendak berkata, tahu kamu menyangkal aku Yudas, lebih baik kamu tidak dilahirkan. Karena kamu dilahirkan tapi menyangkal aku sebagai sang penyelamat, kamu akan binasa. Kefa juga begitu saudara. Tetapi Kefa atau Petrus itu sadar. Tapi Yudas tidak sadar. Dia mati bunuh diri. Dan mati bunuh diri itu sama saja mati sebagai seorang pembunuh. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, coba saudara perhatikan gambar ini. Kasihan sekali orang ini harus binasa karena mereka tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Lalu tugas siapakah itu semua? Tugas kita semua saudara. Tugas kita itu cuma hanya menyambungkan. Kalau mereka berbuat baik, oh itu bagus. Itu sudah bagus saudara. Tinggal satu lagi yaitu menyambungkan hubungan antara orang itu dengan sang penyelamat. Saudara paham nggak ini? Ya. Jadi yang jadi masalah kenapa Yesaya katakan bahwa kebaikan itu seperti kain kotor, karena dia tidak nyambung. Kuasa kebangkitan itu tidak ada. Yesua pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup lagi walaupun ia sudah mati. Artinya apa? Artinya kematian itu tidak berkuasa atas diri Yesua. Nah orang yang percaya kepada Yesua, dia tidak akan dikuasai oleh kematian yang kekal. Kematian fisik iya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia kalau melahirkan sakit, manusia juga bisa menjadi tua, tidak bisa hidup kekal. Tetapi ketika orang itu mati, kita semua mati, kita dipastikan mendapatkan keselamatan. Ini yang terpenting saudara.
Jadi hati-hatilah karena setan itu berusaha untuk membawa kita keluar dengan berbagai macam cara. Saudara dilarang datang ke Kehilat, saudara pasti ngotot. Tetapi setan masih punya banyak cara. Bisa saja karena benturan dengan teman. Bisa mundur enggak? Bisa. Dia kecewa karena teman. Dia juga bisa mundur. Setan masih punya banyak jebakan-jebakan untuk membuat kita mundur dari Bapa Yahweh. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih, itu menjadi tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya mengatakan sekali lagi dengan tegas, saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, jangan pernah beribadah di tempat yang salah. Karena di dalam kitab Devarim, saudara, dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 13 sampai 14, di situ memberitahukan agar kita mencari tempat di mana nama Yahweh itu dimuliakan. Mungkin ada yang beralasan, saya datang ke situ kan tujuannya untuk memberitakan Injil. Betul, memberitakan Injil. Apakah saudara tidak ikut tepuk tangan sementara mereka menolak Bapa Yahweh? Bagaimana perasaan saudara? Ketika ada seorang pendeta yang mungkin khotbah menyangkali Yahweh bahkan mengutuki, bisakah saudara protes di tengah-tengah ibadah itu, atau saudara akan tutup mulut dan diam? Padahal yang namanya ibadah itu adalah ritual, saudara. Saya sangat mewanti-wanti hal ini. Jadi kita yang ngerti kebenaran harus tegas. Oke, kita lanjut saudara-saudara. Yang ketujuh, kebaikan harus disertai dengan dimilikinya kuasa kebangkitan. Inilah masalah utamanya. Siapa yang memiliki kuasa kebangkitan dan siapa Tuhan Sang Pencipta itu penting. Karena sekali lagi setan berusaha untuk memelesetkan namanya. Nama Yahweh berubah menjadi nama Tuhannya orang lain. Ini kan tragis, saudara. Mengerikan sekali. Dan orang mempertahankan sedemikian hebat, padahal mereka berteriak-teriak haleluya. Yahnya itu kan Yahweh, tapi Yahwehnya ditolak. Ini mengerikan sekali. Nah, saudara yang terkasih, kita juga melihat bahwa bukan cuma nama Yahweh yang dipelesetkan, diganti bahkan, tetapi nama Sang Juru Selamat yaitu Yeshua HaMashiach juga dipelesetkan. Setan itu paling senang manusia binasa untuk menemani dia di neraka. Kalau sudah kita bicara tentang keselamatan melalui nama Yahweh, jangan main-main, saudara. Jangan saudara terkagum-kagum karena melihat mungkin ada orang yang hidupnya baik, diberkati oleh Tuhan, tetapi dia menolak Yahweh. Saya katakan, orang ateis juga banyak yang kaya. Betul, saudara? Orang yang terang-terangan anti Tuhan pun bisa gemuk-gemuk dan sehat. Saudara kan pernah saya sampaikan materi firman Tuhan bagaimana Bani Asaf yang melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh hidupnya sehat, gemuk-gemuk, tidak sakit, seolah-olah hukum itu terbalik. Tetapi toh akhirnya Asaf itu bertobat. Nah, begitu juga kita. Jangan kita silau melihat orang-orang yang melakukan mujizat, karena dukun-dukun juga bisa melakukan mujizat. Tetapi yang penting sekarang kita jaga keselamatan kita, agar kita tetap ada di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Kedatangannya untuk yang kedua kali sudah semakin dekat, saudara. Dan kita lihat yang berikutnya, yang ke-8. Orang yang menerima Yahweh dan mengakui bahwa Yeshua adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia, itu harus disertai dengan perbuatan baik. Karena Torah memberitahu bahwa keselamatan itu ada ditambah dengan dua hukum utama, yaitu kasihilah Yahweh Elohemu
dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi antara hubungan kita dengan Bapa Yahweh dan hubungan antara manusia itu harus baik. Kita ini kan sekarang sedang berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ada yang berkata, tapi kita kan tidak sempurna. Iya, kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk bisa menjadi sempurna. Amin. Karena Yesus sendiri mengatakan, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di Samayim juga sempurna. Jadi Tuhan itu sebetulnya tidak menginginkan manusia binasa. Makanya di dalam kitab Yohanan pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus sedang ngomongin siapa ini? Nyanya di sini nya siapa? Menurut saudaranya siapa itu? Nya Yahweh. Nya yang disebut di situ adalah percaya kepadanya, itu percaya kepada Yahweh, tidak binasa. Karena Yesua itu adalah Yahweh yang menjadi manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan orang baik yang menolak nama Yahweh sebagai Sang Pencipta? Saya melihat gambaran ini cukup ngeri, saudara. Saya bayangkan misalnya saya sendiri. Saya menolak nama Yahweh di dunia ini. Tetapi pada waktu saya mati, saya berjalan sendirian, bukan? Karena saya tidak membawa teman. Saya jalan sendiri. Istri, anak, menantu, semua tidak bisa dibawa. Kita jalan sendiri di sini. Begitu saya menemukan pintu gerbang yang besar, tertulis di situ Yahweh. Sementara pintu gerbang ini dijaga oleh malaikat. Kira-kira gemeter enggak kita, saudara? Selama di dunia kita mati-matian menolak, begitu kita lihat sudah ada di pintu gerbang yang maha indah, terkejut kita, loh, lah jebule ini nama yang dulu saya kutuki. Ini dulu nama yang saya tolak. Tuhan, ampuni saya. Kira-kira malaikat berkata apa? Ya nak, kamu aku ampuni ya. Sorry saudara, nggak akan bisa seperti itu. Malaikat pasti akan berkata, maaf, kamu tidak bisa masuk. Karena kamu sendiri yang membuat keputusan bahwa kamu menolak si pemilik Samayim itu. Keluar! Gemeter pasti saudara. Apalagi kalau sudah vonis keluar gitu. Dan di kursi pengadilan nanti dibuka, nama kita tidak ada di situ. Kita mau nangis darah sekalipun, no, tidak bisa. Kita harus masuk ke dalam neraka, kita dibakar di situ. 1000 tahun lamanya? Tidak. 1 juta tahun? Tidak. 10 triliun tahun? Tidak. Tapi selama-lamanya. Ngeri saudara, menakutkan sekali. Maka saya meneguhkan ini untuk saudara, segera beritahukan kepada teman-temanmu. Kalau yang saya sampaikan ini saudara mendengar via YouTube, dan saudara ngerti gembala saudara menolak nama Yahweh, beritahukan kepada mereka, waktunya sudah sangat singkat. Jangan sampai kita ternyata harus ketemu dengan pintu Samayim yang bertuliskan nama yang kita tolak dan kita singkirkan. Malam hari ini saudara, sekali lagi saya ingin saudara pegang teguh, berbuatlah apa saja yang mungkin menyenangkan hati Tuhan. Karena saat ini setan sedang melipat-lipat gandakan kekuatannya, karena waktunya sudah hampir selesai di dunia ini saudara. Pada malam hari ini, kalau kita melihat tanda-tanda zaman, kita sudah melihat poin kita kan terakhir cuman kita menantikan Mesias yang datang kedua kali. Sekalipun di luar sana ada orang yang mengatakan
bahwa tidak ada pengangkatan, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau saya percaya pengangkatan, karena yang ngomong Rabi Saul, saudara. Dan dia ngomong juga bukan asal ngomong. Ya, sekali lagi, di luar sana ada yang mengatakan tidak ada pengangkatan. It's okay, no problem buat saya. Yang penting saya sudah percaya kepada Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tapi kalau saya ditanya, saya akan percaya adanya pengangkatan. Dan poin kita terakhir adalah kita sampai pada masa pengangkatan. Saat sang mempelai pria itu datang, kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Maka saat Roh Kudus terangkat bersama dengan orang-orang percaya, maka dunia ini menjadi milik setan sepenuhnya, karena Roh Kudus tidak akan ada di dunia ini. Dan bukan itu saja, saudara, tetapi keselamatan dikembalikan kepada bangsa Israel. Orang goyim keselamatannya berakhir. Keselamatan itu kembali ke Israel, dan itu pun yang selamat cuma 144.000 orang dari 12 suku Israel. Inilah yang saya pelajari selama ini, saudara. Jadi yang terpenting sekarang, teguhkan hati saudara, teguhkan luar biasa, sehingga saudara tetap tinggal di dalam kasih Bapa Yahweh, dan kita akan mati atau kita terangkat dalam hati dan pikiran kita dipenuhi nama yang maha besar, yaitu Yahweh Sebaot. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.